yang namanya pertemanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkawan dengan siapapun dia, baik dia beriman maupun belum beriman kepada Allah, semua dijadikan kawan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah tentang satu sahabat Nabi, kawan Nabi, dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bernama Sayyidina Nu'aiman. Sayyidina Nu'aiman ini sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan karena ibadah, bukan. Tapi Nu'aiman ini cuman hanya selalu membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Nu'aiman kalau ketemu sama Nabi, dia tahu khamar itu arak haram, tahu Nu'aiman. Bukan beliau nggak tahu, tahu. Tapi setiap mau ketemu Nabi, dia minum dulu. Dia minum dulu. Kalau kita bilang menantangin Nabi namanya. Dia minum dulu. Setelah sudah agak mabuk, baru ketemu sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nasihat yang pertama dari Nabi, wahai Nu'aiman, jangan minum minuman keras lagi ya. Nabi ngasih nasihat. Jawaban Nu'aiman, baik, siap ya Rasulullah. Besok ketemu lagi, mabuk lagi. Nu'aiman, jangan mabuk lagi ya. Baik ya Rasulullah, siap, saya akan mabuk. Ketiga kali datang lagi. Besok dia datang lagi, dia bilang, dia Nu'aiman masih mabuk. Di sini Nu'aiman ada namanya Nu'aiman masih mabuk. Enggak ya Rasulullah, tapi ini kecium baunya kalau habis minum minuman yang haram. Maafkan saya ya Rasulullah, saya berbuat seperti ini, saya ingin ditegur menerus oleh kamu. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, jika masih melihat Nu'aiman mabuk, tolong dicambuk. Ada ulama yang mengatakan juga, ada riwayat ini, jika melihat Nu'aiman masih mabuk, bunuh Nu'aiman gak apa-apa. Jadi mulai dari situ Nu'aiman kapok. Itu cara sahabat Nabi ingin mencari satu perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Mereka gampang, kenapa? Karena melihat Nabi Muhammad SAW. Karena melihat secara langsung, zahir dilihat, antara batin ketemu batin, berjumpa dengan Rasulullah. Ada lagi yang lebih parah. Nu'aiman lewat. Ada tamu Rasulullah dari Romawi. Tamu Rasulullah dari Romawi ini bawa untanya kekar-kekar, gagah-gagah. Tahu kekar ya? Tahu. Gagah banget kayak saya. Kata mama saya. Yang menjaga unta panglima Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali dikatakan karamallahu wajhah, wajah yang dimuliakan oleh Allah? Karena beliau Sayyidina Ali tidak pernah memandang kemaluannya sendiri. Mukanya dijaga, matanya dijaga, nggak pernah melihat kemaluan sendiri. Kalau kita kan beda. Maaf, saya bukan ngomong kotor. Kita buang kotoran aja masih nengok. Aku nggak bersih, Bib. Jadi kalau ada orang yang tanya, Bib, tanda-tanda ikhlas gimana sih untuk jadi orang ikhlas? Saya jawab, nggak pakai dalil. Kalau buang air besar, buang air kecil, udah nggak nengok, itu tanda-tanda orang ikhlas. Saya lagi bingung kok manusia segala kotoran udah dibuang masih ditengok. Apa mungkin gak ikhlas? Apa harus dikumpulin lagi? Tadi saya keluar duit hampir $200. Jadi kalau saya keluarin mau banjir. Sayyidina Ali yang menjaga unta, sahabat Nabi yang dari Romawi ini, dua panglima tertinggi dan yang paling ditakuti. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang namanya Nu'aiman lagi lewat. Nu'aiman lewat, Sayyidina Umar negur. Wahai Nu'aiman, lihat nih. Lihat coba.
Ada apa? Unta cakep banget katanya. Sayyidina Ali jawab, ini kalau dijadiin daging guling nikmat pasti. Mau kata Sayyidina Nu'aiman. Dua-duanya tertawa. Tidak lama Rasulullah panggil dari dalam, Ali, Umar, baik ya Rasulullah. Karena sahabat Nabi kalau dengar suara Nabi langsung sigap, berdiri, datang, sami'na wa ata'na. Mendengar dan mentaati. Beliau masuk karena dipanggil Nabi. Begitu keluar melihat ini unta sama kepalanya udah pisah. Nu'aiman bilang, ya Umar, ya Ali, aku sudah selesaikan. Engkau tinggal pesiani. Mau disate silakan, mau dibakar silakan, mau jadi daging kulit silakan. Ini dua-duanya deg-degan ini. Ini unta tamunya Rasulullah SAW. Sayyidina Nu'aiman buru-buru kabur. Karena tahu ini unta saudara Nabi dari Romawi. Dan dia ingin memeluk agama Islam. Melihat keadaan ini agak goyang iman orang Romawi. Kenapa? Ya Allah, saya nggak ada, unta saya aja dibunuh. Mana nabinya nggak ada, saya yang akhirnya ini Nu'aiman tahu ini adalah kendaraan sahabat Nabi dari Romawi. Kabur sampai ke ujung perbatasan Madinah. Madinah Munawwarah perbatasan. Ketemu sahabat Ahlul Badar persis lagi ngegali sumur. Ini dia begitu lewat, Nu'aiman ditanya, wahai Nu'aiman, jauh bener mainnya. Kenapa jauh-jauh? Wahai sahabatku, aku dikejar oleh 3 penjahat. Nu'aiman, tolong, saya butuh tempat untuk berlindung. Boleh nggak saya masuk ke dalam lubang sumur ini? Silakan. Tapi tolong, siapapun yang bertanya cari saya, bilang nggak ada. Bilang nggak tahu. Sekalipun Rasulullah. Dia bilang, sahabat yang ada di ujung Madinah cuma bisa bilang, mana mungkin Rasulullah sampai ke ujung sini. Dia jawab, ya, saya akan jaga amanah. Wa subhanallah, Nu'aiman masuk ke dalam sumur. Ditutup sumur. Subhanallah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Rasulullah SAW dengan kudanya mencari Nu'aiman. Karena Rasulullah tanya, siapa yang bikin unta jadi begini? Siapa yang dikatakan? Dua-duanya jawab dengan serentak, Nu'aiman ya Rasulullah. Cari Nu'aiman, cari Rasulullah. Sampai ke perbatasan Madinah, tiba-tiba sahabat Ahlul Badar ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau sampai jauh-jauh ke sini? Saya sedang mencari Nu'aiman. Mulai deg-degan ini sahabat Badar. Karena amanah sudah dipegang. Adakah kau melihat Nu'aiman, wahai sahabat Rasulullah? Dia bilang, ada. Saya nggak jaga amanah. Soalnya bilang, sekalipun Rasulullah yang tanya, dia nggak berani jawab. Dengan jawaban sahabat Badar ini, Allah kasih kecerdasan. Yang namanya pertemanan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kehidupan Nabi SAW berkawan dengan siapapun dia. Baik dia beriman maupun belum beriman kepada Allah, semua dijadikan kawan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah tentang satu sahabat Nabi, kawan Nabi, dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bernama Sayyidina Nu'aiman. Sayyidina Nu'aiman ini sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan karena ibadah, bukan. Tapi Nu'aiman ini cuma hanya selalu membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Nu'aiman kalau ketemu sama Nabi, dia tahu khamar itu arak haram. Tahu Nu'aiman. Bukan beliau nggak tahu, tahu. Tapi setiap mau ketemu Nabi, dia minum dulu. Dia minum dulu. Kalau kita bilang menantangin Nabi namanya. Dia minum dulu. Setelah sudah agak mabuk, baru ketemu sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Waalaikumsalam. Nasihat yang pertama dari Nabi, wahai Nuaiman, jangan minum minuman keras lagi ya. Nabi ngasih nasihat. Jawaban Nuaiman, baik, siap ya Rasulullah. Besok ketemu lagi, mabuk lagi. Nuaiman, jangan mabuk lagi ya. Baik ya Rasulullah, siap, saya gak akan mabuk. Ketiga kali datang lagi. Besok dia datang lagi, dia bilang, dia Nuaiman masih mabuk. Di sini Nuaiman ada namanya. Nuaiman masih mabuk. Enggak ya Rasulullah. Tapi ini kecium baunya kalau habis minum minuman yang haram. Maafkan saya ya Rasulullah. Saya berbuat seperti ini, saya ingin ditegur menerus oleh kamu. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, jika masih melihat Nuaiman mabuk, tolong dicambuk. Ada ulama yang mengatakan juga, ada riwayat ini, jika melihat Nuaiman masih mabuk, bunuh Nuaiman gak apa-apa. Jadi mulai dari situ Nuaiman kapok. Itu cara sahabat Nabi ingin mencari satu perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Mereka gampang, kenapa? Karena melihat Nabi Muhammad SAW. Karena melihat secara langsung, zahir dilihat, antara batin ketemu batin, berjumpa dengan Rasulullah. Ada lagi yang lebih parah. Nuaiman lewat. Ada tamu Rasulullah dari Romawi. Tamu Rasulullah dari Romawi ini bawa untanya keker-keker, gagah-gagah. Tahu keker ya? Tahu. Gagah banget kayak saya. Kata mama saya. Yang menjaga unta, panglima. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali dikatakan karamallahu wajhah? Wajah yang dimuliakan oleh Allah. Karena beliau, Sayyidina Ali, tidak pernah memandang kemaluannya sendiri. Mukanya dijaga, matanya dijaga, nggak pernah melihat kemaluan sendiri. Kalau kita kan beda. Maaf, saya bukan ngomong kotor. Kita buang kotoran aja masih nengok. Aku nggak bersih, Beb. Jadi kalau ada orang yang tanya, tanda-tanda ikhlas, gimana sih untuk jadi orang ikhlas? Saya jawab, gak pakai dalil. Kalau buang air besar, buang air kecil, udah gak nengok, itu tanda-tanda orang ikhlas. Saya lagi bingung kok manusia segala kotoran udah dibuang masih ditengok. Apa mungkin gak ikhlas? Apa harus dikumpulin lagi? Tadi saya keluar duit hampir $200. Jadi kalau saya keluarin mau banjir. Sayyidina Ali yang ngejaga unta, sahabat Nabi yang dari Romawi ini, dua panglima tertinggi dan yang paling ditakuti. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang namanya Nuaiman lagi lewat. Nuaiman lewat, Sayyidina Umar negur. Wahai Nuaiman, lihat nih, lihat coba. Ada apa? Unta cakep banget katanya. Sayyidina Ali jawab, ini kalau dijadiin daging guling, nikmat pasti. Mau kata Sayyidina Nuaiman. Dua-duanya tertawa. Tidak lama Rasulullah panggil dari dalam. Ali, Umar, baik ya Rasulullah. Karena sahabat Nabi kalau udah mendengar suara Nabi langsung sigap, berdiri, datang, sami'na wa ata'na. Mendengar dan mentaati. Beliau masuk karena dipanggil Nabi. Begitu keluar melihat ini unta sama kepalanya udah pisah. Nuaiman bilang, ya Umar, ya Ali, aku sudah selesaikan. Engkau tinggal pesiani. Mau disate silakan, mau dibakar silakan, mau dijadiin daging guling silakan. Ini dua-duanya deg-degan ini. Ini unta tamunya Rasulullah SAW. Sayyidina Nuaiman buru-buru kabur. Karena tahu ini unta sahabat saudara Nabi dari Romawi. Dan dia ingin memeluk agama Islam.
Melihat keadaan ini agak goyang iman orang Romawi. Kenapa? Ya Allah, saya nggak ada, unta saya aja dibunuh. Gimana nabinya nggak ada, saya yang akhirnya ini Nuaiman tahu ini adalah kendaraan sahabat Nabi dari Romawi. Atur sampai ke ujung perbatasan Madinah. Madinah Munawwarah perbatasan. Ketemu sahabat Ahlul Badar. Persis lagi ngegali sumur. Ini dia begitu lewat, Nuaiman ditanya, "Wahai Nuaiman, jauh bener mainnya. Kenapa jauh-jauh?" "Wahai sahabatku, aku dikejar oleh 3 penjahat." "Nuaiman, tolong, saya butuh tempat untuk berlindung. Boleh nggak saya masuk ke dalam lubang sumur ini?" "Silakan, tapi tolong siapapun yang bertanya cari saya, bilang nggak ada, bilang nggak tahu, sekalipun Rasulullah." Dia bilang sahabat yang ada di ujung Madinah cuma bisa bilang, "Mana mungkin Rasulullah sampai ke ujung sini." Dia jawab, "Ya, saya akan jaga amanah." Wah, subhanallah, Nuaiman masuk ke dalam sumur. Ditutup sumur. Subhanallah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Rasulullah SAW dengan kudanya mencari Nuaiman. Karena Rasulullah tanya, siapa yang bikin unta jadi begini? Siapa yang dikatakan? Dua-duanya jawab dengan serentak, Nuaiman ya Rasulullah. Cari Nuaiman, cari Rasulullah. Sampai ke perbatasan Madinah, tiba-tiba sahabat Ahlul Badar ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau sampai jauh-jauh ke sini?" "Saya sedang mencari Nuaiman." Mulai deg-degan ini sahabat Badar. Karena amanah sudah dipegang. "Adakah kau melihat Nuaiman, wahai sahabat Rasulullah?" Dia bilang, "Ada. Saya nggak jaga amanah." Soalnya bilang, sekalipun Rasulullah yang tanya, dia nggak berani jawab. Dengan jawaban sahabat Badar ini, Allah kasih kecerdasan.